Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puja dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah zat satu-satunya yang layak mendapatkan sesembahan daripada manusia, karena kita semua adalah hamba daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita senantiasa memohon kepada Allah agar penghambaan kita kepada Allah ini adalah sesuatu yang Allah terima, sesuatu yang Allah jadikan sebagai bekal ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada keinginan daripada hamba-hamba kecuali adalah senantiasa bisa untuk menundukkan hawa nafsunya untuk bisa menyembah Allah. Karena menyembah Allah itu, Bapak Ibu sekalian, adalah bagian daripada menekan hawa nafsu. Karena pengennya hawa nafsu itu kan bebas, pengennya hawa nafsu itu kan tidak mau susah. Tapi tidak semua yang bebas dan tidak semua yang mudah itu adalah sesuatu yang baik. Maka itulah Allah ketika memerintahkan kepada kita untuk tetap dalam aturan-aturannya, tetap dalam ketaatan kepadanya. Pada dasarnya Allah itu cuma ingin agar manusia itu baik. Sebagaimana yang Rasulullah SAW sampaikan kepada kita, yang namanya laron itu sukanya itu dekat-dekat api. Kalau dia dibebaskan untuk terbang, dia akan nyari api. Tapi ketika dia dekat ke api, itu bukan sesuatu yang baik untuk dia. Seperti itu juga manusia ketika dia dikekang oleh Allah untuk mengikuti hawa nafsu. Karena ketika kita mengikuti hawa nafsu, itu pasti jadinya adalah sesuatu yang buruk. Dan ini adalah inti daripada penghambaan pada Allah, yaitu adalah bagaimana caranya mengendalikan atau menekan hawa nafsu, lalu kemudian mengarahkan diri kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah namanya bentuk penghambaan kepada Allah. Artinya kalau penghambaan kepada Allah itu sesuatu yang mudah, itu bukan penghambaan namanya. Kalau penghambaan kepada Allah itu enggak sulit, itu bukan penghambaan namanya. Karena penghambaan pada Allah itu sudah satu paket dengan kesulitan. Penghambaan kepada Allah itu sudah satu paket dengan ketidaknyamanan. Maka Allah tidak pernah menggunakan kata bahagia sebagai sesuatu yang harus dicapai di dunia. Nah, kita berharap mudah-mudahan ketika kita diberikan oleh Allah waktu, diberikan oleh Allah tenaga, diberikan oleh Allah kesehatan, kita bisa memanfaatkan semua itu untuk menjadi bagian daripada penghambaan dan ketaatan, ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita bersyukur pada Allah, kita diberikan contoh yang sempurna di dalam penghambaan itu. Dia adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita senantiasa berusaha untuk bersolawat kepada beliau dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dan juga bersalam kepada beliau dengan ucapan assalamu alaika ya Rasulullah. Kita terus menerus untuk bersalawat dan bersalam kepada beliau, baik ketika kita di sini, syukur-syukur suatu saat ketika nanti kita disampaikan di depan beliau di Madinah, di Masjid Nabawi untuk menyampaikan salam. Mudah-mudahan salam itu dimanapun yang kita sampaikan selalu akan sampai kepada Rasulullah, karena kita terkoneksi dengan Rasulullah. Bagaimana koneksi kita dengan Rasulullah? Koneksi kita dengan Rasulullah adalah dengan menaati ataupun dengan mengikuti setiap apapun yang Rasulullah SAW sampaikan kepada kita. Dan mudah-mudahan dengan itu kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad. Karena mengakui sebagai umat Nabi Muhammad itu tidak cukup. Yang penting diakui sebagai umat Nabi Muhammad. Mengaku sebagai seorang muslim itu beda dengan diakui sebagai seorang muslim. Tapi memang dua-duanya sama-sama harus kita lakukan. Makanya di dalam Al-Quran itu Allah sampaikan orang-orang muslim itu mengatakan dirinya muslim. Tapi tidak hanya mengatakan dirinya muslim, tapi Allah pun mengakui mereka sebagai seorang muslim. Menjadi seorang pengikut Rasulullah bukan hanya mengakui bahwasanya kita mencintai Rasulullah ataupun kita mengakui sebagai umat Rasulullah. Tapi lebih penting lagi adalah diakui sebagai umat Rasulullah dan dicintai oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita berusaha terus-menerus datang ke kajian, lalu kemudian menggunakan ilmu-ilmu yang kita dapat dalam kajian itu untuk senantiasa bersabar di dalam kehidupan kita, lalu kemudian mengumpulkan sedikit demi sedikit kebaikan ataupun apapun yang kita mampu untuk persiapan berjumpa dengan Allah dan Rasulnya. Dan pada hari ini Bapak Ibu sekalian, kita coba untuk bahas tentang Hari Pahlawan, karena ini tanggal 10 November. Alhamdulillah bisa ketemu dengan Bapak Ibu sekalian lagi setelah lama tidak berjumpa. Maklum harus ada tugas lain yang kita kerjain. Dan pada hari ini kita coba bahas tentang pahlawan. Yang menarik adalah gini, pahlawan
itu berasal dari kata pahla. Sama, ya kalau nggak pahla ya pala ya. Sama pahala itu artinya sama. Karena sama-sama dari bahasa Sangsekerta. Artinya itu gaji atau buah, hasil. Gampangnya adalah kalau sesuatu itu berbuah maka itu namanya pala. Dari bahasa Sangsekerta, sekarang India, gampangnya begitu. Ya karena memang bahasa kita kan banyak sama mereka sama ya. Kalau pahlawan atau pahlawan itu berarti kalau disederhanakan adalah orang yang dapat hasil. Atau orang yang berhasil. Itu namanya pahlawan. Karena wan itu artinya adalah orang. Artinya orang yang mendapatkan pahala. Maka kalau kita bisa bilang di dalam Islam misalnya ya, kalau kita berbuat baik dapat pahala, kalau kita berbuat jahat dapat dosa. Kalau kita ngomong ke orang Arab, nggak ada orang Arab yang ngerti pahala sama dosa. Yang mereka ngerti adalah ujroh, sama kayak pahala ujroh, artinya adalah balasan ataupun buah gitu kan ya. Itu adalah buah daripada perbuatan-perbuatan kita. Tapi konsepnya sama. Artinya kalau kita bicara tentang pahala, itu adalah orang yang mendapatkan hasil di bidang agama, berarti adalah hasil daripada amal-amal baik yang dia buat. Kalau misalnya dalam konsep pahlawan, berarti hasil dalam bentuk yang lebih umum. Itu penjelasan sedikit tentang asal kata. Karena aku akan coba untuk mengembangkan dari situ. Dan mungkin kajian pada hari ini seperti biasanya kita ajak mikir dulu sebelum kita bahas tentang pahlawan. Biar Bapak Ibu ngerti tentang konsepnya itu kayak apa. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam bahasa Inggris lebih dramatis lagi. Kalau dalam bahasa Inggris pahlawan itu apa? Ada yang tahu? Hero. Hero artinya adalah pahlawan. Kalau misalnya aku sebut hero, yang kepikir siapa? Antum siapa? Kapten Amerika, Spider-Man, siapa lagi? Batman, Superman. Kenapa? Karena mereka di branding sebagai superhero. Superhero. Hero itu asalnya dari bahasa Yunani yang nanti akan diadopsi oleh orang-orang Latin, dikembangkan ke Prancis, dikembangkan ke Italia, Eropa dan seterusnya. Makanya orang-orang Barat manggilnya hero. Hero itu asal katanya bahasa Yunani artinya adalah orang setengah dewa. Itu hero. Contoh, pernah dengar Hercules? Hercules itu hero dalam bahasa Yunani karena dia setengah dewa. Loh kok setengah dewa? Iya, bapaknya dewa, emaknya bukan. Makanya dibilang setengah dewa. Berarti hero dulu cuma diberikan pada orang-orang setengah dewa. Mau dia berbuatnya baik atau mau dia berbuatnya buruk dalam tanda kutip, dia tetap disebut dengan hero. Lama-lama orang-orang Barat menganggap hero itu identik dengan yang namanya keberanian, pencapaian, sesuatu yang besar, jasa dan seterusnya. Maka muncullah konsep hero mulai sama kayak pahlawan, yaitu adalah orang-orang yang punya hasil, orang-orang yang punya jasa, orang-orang yang punya prestasi, orang-orang yang berani, orang-orang yang berdiri di saat yang lain duduk, orang-orang yang ngomong di saat yang lain diem, itu namanya adalah hero atau dalam bahasa Indonesia adalah pahlawan. Di Indonesia kalau mau lebih sederhana lagi, ada namanya pahlawan nasional. Ya kan ya? Pahlawan nasional ini siapa? Berarti pahlawan yang diakui secara nasional. Yaitu adalah orang-orang yang dianggap berjasa secara nasional. Tapi pertanyaannya lagi, aku coba untuk sedikit ngajak mikir, boleh atau enggak? Boleh. Kalau gitu coba kita lihat ya. Nih, aku mulai dengan sesuatu yang agak kontroversi baru-baru ini. Baru-baru ini ada usul, sekali lagi aku cuma nyampein berita ya, aku cuma nyampein berita. Ada usul, Pak Soeharto dijadikan pahlawan nasional. Itu ada usul tuh. Setuju nggak Bapak Ibu sekalian? Ada yang setuju dan ada yang tidak, tentu saja, karena namanya juga usulan. Yang setuju bilang bahwasanya Pak Harto sudah punya banyak pahala, jasa terhadap orang-orang Indonesia. Repelita misalnya, dulu kan kita ingat ya ada pelita pembangunan 5 tahun. Nah ini anak-anak Gen Z gak ngerti ini pasti nih. Ada repelita, jadi 25 tahun itu 5 pelita gitu kan ya. Kita tahu bahwasanya di zaman-zamannya Pak Harto itu apa?
transmigrasi terjadi, disebarin orang-orang Jawa gitu kan ya di mana-mana. Lalu kemudian di zaman Pak Harto pangan relatif lebih mudah. Makanya orang-orang zaman sekarang muncul stiker-stiker piye enak zamanku toh. Nah, kan gitu. Artinya terus ada Pak Hartonya di situ. Reformasi menggulingkan Pak Harto. Lalu kemudian seolah-olah Pak Harto masih lebih enak daripada zaman-zaman yang lain, kan gitu kan ya. Tapi yang nggak setuju juga punya alasan. Apa alasan orang yang gak setuju? Ternyata setelah dilihat sama yang gak setuju ini, Pak Harto ini memang punya jasa, tapi ternyata dia juga termasuk pemerintahan yang paling korup sepanjang sejarah Indonesia. Termasuk yang paling korup. Bisa dipahami sampai di sini? Artinya wajar gak kalau mereka gak setuju? Wajar. Wajar gak kalau ada yang setuju? Wajar. Namanya juga kontroversi, namanya juga isu, namanya juga ide. Oke, pertanyaanku sederhana lagi. Kalau aku bilang pahlawan nasional, siapa yang paling teringat kepada Bapak Ibu sekalian? Siapa misalnya? Pahlawan nasional? Ya sebutin aja nama jalan-jalan Ustadz, itu semua pahlawan nasional. Sudirman itu pahlawan nasional, jalan yang paling besar biasanya. Nama bandara di Jakarta apa tuh? Soekarno-Hatta, karena Bapak proklamasi. Oke, kalau gitu kita ngobrol lagi ya. Kalau kita bicara pahlawan, berarti ini kan jadi contoh dan jadi standar, betul nggak? Maka orang-orang bilang, kamu tuh kayak gitu tuh, supaya kamu tuh jadi orang yang baik. Misal seperti apa? Seperti pahlawan. Karena pahlawan itu kan selalu jadi contoh. Contoh keberanian, contoh balasan yang terbaik, contoh berbuat sesuatu, berkorban dan seterusnya. Nih contoh misalnya Soekarno-Hatta misalnya. Pak Karno itu kenapa bisa jadi pahlawan kira-kira? Bapak proklamasi. Tapi pertanyaannya, sebagaimana Pak Harto, Pak Karno itu punya kontroversi nggak? Punya. Misalnya apa? Oke. Kalau istrinya banyak, itu ada banyak orang punya istri banyak ya. Ada banyak orang, dan di dalam Islam juga walaupun aku tidak melakukan, tapi ada aturan boleh berpoligami walaupun aku tidak melakukan. Sampai di sini paham dulu ya. Tapi yang terjadi dengan Pak Karno itu bukan hanya punya istri banyak, tapi sejarah mencatat, bahkan beliau sendiri mencatat dalam autobiografi beliau bahwasanya beliau itu pernah berhubungan dengan istri orang lain ketika dia sudah punya istri. Bisa difahami? Oke, sekarang aku mau nanya nih. Kalau ini adalah pahlawan nasional nih ceritanya nih, dan harus jadi contoh, mau nggak anaknya seperti Pak Karno? Berarti kita ini nih nggak konsisten nih. Karena harusnya pahlawan nasional ini kan jadi contoh, benar nggak? Sepakat nggak nih? Oke, karena ini kan judulnya adalah menghormati pahlawan dan mencintai negeri. Ada orang bilang begini, enggak Ustadz. Jadi yang penting itu adalah jasa dan apa yang sudah dia hasilkan untuk negeri, itu yang kita hitung. Problematikanya di situ. Problematikanya orang nyontoh itu nggak bisa setengah-setengah. Orang nyontoh itu harus total. Contoh misalnya kayak gini, misalnya nggak usah jauh-jauh deh, karena kita kajiannya To Be a Better Family hari ini bahasanya khusus tentang pahlawan. Misal ya, ibu-ibu punya anak, bapak-bapak punya anak nih ceritanya. Lalu kemudian bapak-bapak di rumah bilang sama anaknya, nak sudah azan, wudhu sana, pergi ke masjid. Sementara bapaknya main handphone. Lalu kemudian anaknya bilang, bapak kok gak pergi? Kata bapaknya, aku udah gede, kamu masih kecil. Tiru aja yang baik-baik dari bapak. Ini kata-kata manusia nih sering kali nih. Tiru aja yang baik-baik. Problematikanya yang namanya manusia itu kayak monyet. Paham maksudnya? Maka berlaku peribahasa bahasa Inggris, monkey see, monkey do. Tahu artinya? Monyet lihat, monyet niru. Artinya adalah Pak, kita itu memang betul idealnya yang baik-baik kita ambil, yang buruk-buruk kita tinggalkan. Tapi manusia, namanya manusia, nirunya selalu yang semuanya. Bahkan yang lebih mudah ditiru adalah yang buruk. Kan kita ngomong sama anak kita, banyak banget bapak ibumu nih baik-baik, kenapa kamu ngambil yang jelek-jeleknya semua? Kan gitu kan ya. Nah ini problematikanya, karena manusia apalagi anak-anak itu menjadikan
niru sebagai cara belajar yang paling utama. Coba catat baik-baik. Anak-anak itu menjadikan niru sebagai cara belajar yang paling utama. Problematikanya muncul di situ. Problematikanya adalah ketika kita berbicara tentang pahlawan, maka kita harus super selektif terhadap pahlawan ini. Dan apa yang sebenarnya digolongkan menjadi pahlawan. Oke, kita sudah bahas pahala, kita sudah bahas pahlawan, kita sudah bahas hero di dalam bahasa Yunani, kita sudah bahas pahlawan nasional. Aku berhentiin sampai di titik ini dulu. Aku tidak berhak untuk mempertanyakan pahlawan nasional dan tidak bisa menetapkan siapa yang jadi pahlawan nasional atau siapa yang tidak jadi pahlawan nasional. Tapi tugasku adalah ngajar. Sampai di sini aku lanjutin ya. Oke, kalau gitu kita bahas. Lalu bagaimana di dalam Islam? Apa yang disebut dengan pahlawan? Oke, kalau gitu kita lihat. Kita sepakati satu hal dulu deh. Kalau ada orang yang harus dicontoh untuk anak kita, atau untuk suami kita, atau untuk siapapun yang kita ketemu, kira-kira siapa orangnya? Nabi Muhammad. Sepakat sampai di sini? Sepakat. Ini orang gak ada celak. Ini orang gak punya kelemahan. Ini orang gak punya kesalahan. Ini orang dalam setiap hal dia bukan hanya tidak berbuat salah, tapi dia melakukan segala sesuatu yang terbaik. Makanya namanya adalah uswatun hasanah. Kenapa namanya uswatun hasanah? Karena kalau kita berbicara bahwasanya manusia itu kayak monyet, belajarnya adalah meniru, maka Allah langsung bilang dia uswatun hasanah. Uswah adalah sesuatu yang bisa banget untuk ditiru dan peniruannya bersifat total. Itu beda antara uswah dan qudwah. Dalam bahasa Arab, uswah artinya contoh, qudwah artinya contoh. Qudwatun hasanah ada juga. Tapi uswah bedanya dengan qudwah adalah satu, uswah itu sangat mudah dan bisa banget dicontoh. Yang kedua, contohnya bersifat menyeluruh, tidak pakai ambil yang baik-baik, tinggalkan yang buruk-buruk. Bisa difahami sampai di sini. Ini Rasulullah. Kenapa Rasulullah itu disebut dengan uswatun hasanah? Karena beliau tidak hanya mencontohkan apa yang terbaik, tapi beliau tidak pernah melakukan sesuatu yang buruk sekalipun. Bisa difahami sampai di sini Bapak Ibu sekalian? Maka kita sepakat dulu yang dinamakan dengan pahlawan tanpa ada kontroversi, tanpa ada pilih-pilih, tanpa ada sedikit pun perdebatan di dalam Islam adalah Rasulullah Muhammad. Sampai di sini sepakat? Sepakat. Kalau gitu aku mau nanya. Kalau kita bicara dengan Rasulullah, apa yang menjadi karakter yang paling menonjol dari Rasulullah? Karena itulah kita jadiin dia sebagai contoh. Apa karakter yang paling menonjol? Ada yang tahu? Al-Amin. Rasul adalah orang yang disebut dengan Al-Amin bahkan sebelum beliau jadi nabi. Oke, coba aku sedikit sederhanakan lagi. Kalau kita bicara di dalam Islam yang sudah pasti memenuhi syarat sebagai pahlawan tanpa ada perdebatan lagi adalah Rasulullah Muhammad. Maka kita cari tahu nih, apa yang menyebabkan Rasulullah ini menjadi pahlawan tanpa debat? Berarti ada sifat-sifat pada beliau yang menjadikan beliau itu adalah pahlawan. Apa sifat yang paling menonjol pada beliau? Al-Amin. Kalau gitu Al-Amin itu apa? Dapat dipercaya, jujur, apa lagi? Amanah. Berarti di dalam Al-Amin ada banyak sifat-sifat yang lain. Betul nggak? Nah kalau gitu kita coba bedah satu-satu. Apa yang disebut dengan Al-Amin? Al-Amin adalah seseorang yang dapat dipercaya. Kenapa dia dapat dipercaya? Karena dia punya satu sifat yang konsisten melahirkan sifat-sifat baik. Maka dulu ketika kita belajar bahwasanya kalau Allah punya 99 nama yang mewakili kebaikan-kebaikan dan mewakili kemahaan Allah yang kita sudah apa lewat lagu itu kan ya, Ar-Rahman, Ar-Rahim dan seterusnya, itu ada 99 nama Allah. Maka Rasulullah Muhammad SAW
Kalau kita mau kumpulkan sifat-sifat baik pada beliau, kita juga bisa menyebutkan 99 sifat baik pada Rasulullah. Tapi kalau sifat baik itu diperes jadi satu, itu namanya Al-Amin. Dan Al-Amin ini yang bisa dipercaya turun dalam beberapa sifat-sifat yang lain. Nih coba kita bahas satu persatu ya, sebelum aku bahas tentang Al-Amin. Bapak Ibu tahu, ketika Rasulullah wafat, tidak ada satupun manusia di atas muka bumi yang sama lagi seperti beliau. Sepakat? Sepakat. Tapi semua juga sepakat. Bila mereka kangen dengan Rasulullah, maka mereka akan melihat pada 4 orang. Ya kan ya? Siapa 4 orang ini? Abu Bakar. Mereka melihat pada Umar. Mereka melihat pada Utsman. Dan mereka melihat pada Ali. Karena 4 orang ini mengingatkan mereka dengan Rasulullah. Karena melihat 4 orang ini, melihat sebagian daripada sifat Rasulullah dari mereka. Bisa dipahami ya? Artinya Al-Amin Rasulullah pada saat Rasulullah wafat pecah jadi 4. Bisa digampangin begitu kalau mau disederhanakan. Artinya mereka melihat pada Abu Bakar kebijaksanaan, ketegasan, kekuatan iman. Lalu kemudian mereka melihat pada Umar keberanian, ketajaman berpikir, lalu kemudian kesungguhan, keteguhan hati, kerja keras. Mereka melihat pada Utsman kelembutan, al-hay, rasa malu, lalu kemudian segala sesuatu yang lembut, halus itu ada pada Utsman. Dan mereka melihat pada Ali bin Abu Thalib kecerdasan, mereka melihat ketajaman berpikir, kejernihan dalam terus kemudian logika dan seterusnya. Itu semua mereka lihat ada pada 4 orang. Berarti ketika Rasulullah wafat, sifat Al-Amin yang paling jelas pada diri beliau ini gampangnya pecah jadi 4. Atau orang bisa melihat Rasulullah itu kayak apa dari 4 ini. Sehingga setelah Rasul wafat tidak ada satupun sahabat yang berani mengatakan kalau kalian mau lihat Rasul, lihat aku. Gak ada. Bisa difahami sampai di sini ya? Oke. 4 ini sudah wafat, maka tidak ada satupun manusia yang sama kayak Abu Bakar. Gak ada juga manusia yang sama seperti Umar. Gak ada manusia yang sama seperti Utsman. Gak ada manusia yang sama seperti Ali. Tapi mereka ketika rindu dengan 4 orang ini, karena melihat 4 orang ini membuat mereka rindu dengan Rasulullah, mereka melihat orang 4 ini pada namanya adalah orang-orang sahabat yang lain. Mereka melihat itu pada Ibnu Abbas, mereka melihat itu pada Sa'ad, mereka melihat itu pada Abu Ubaidah, mereka melihat itu pada Khalid bin Walid, mereka melihat itu pada sahabat-sahabat yang lain. Kalau misalnya kita mau gampangin lagi, ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Itu kalau dikumpulin seluruh sifat-sifat mereka, yaitu sifat 4 orang itu. Kalau misalnya 10 orang, ada lagi 40 sahabat-sahabat yang dikumpulin Rasul dari awal 3 tahun. Dikumpulin, yaitu 4 sahabat itu sifatnya. 4 sahabat itu dikumpulin sifatnya. Jadi satu sifat namanya Al-Amin. Baru kita bahas tentang Al-Amin. Oh sorry, coba lihat ya. Sebelum itu aku mau jelasin gini. Lihat ya, lucunya adalah setelah Rasul wafat, gak ada satupun sahabat yang bilang, kalau kalian mau lihat Rasul, lihat aku. Ya kan ya? Gak ada kan ya? Gak ada yang berani? Betul. Setelah 4 ini wafat, ada gak sahabat yang berani ngomong, kalau kalian mau lihat Abu Bakar, lihat aku. Gak ada yang berani. Karena mereka tidak satupun yang mewakili Rasulullah. Tapi orang zaman sekarang berani banget. Kalau kalian mau lihat Rasulullah, harus sama kayak aku. Kalau enggak, berarti kalian sesat. Paham sampai di sini? Paham sampai di sini ya? Oke, kalau gitu aku lanjut lagi tentang Al-Amin. Al-Amin ini adalah sifat Rasulullah yang benar-benar luar biasa. Ketika dia membahas tentang Tuhan, maka Al-Amin yang dipunyai oleh Rasulullah akan membuat Rasul untuk jujur. Ketika dia jujur dalam membahas Tuhan, muncullah namanya sifat, yaitu adalah iman. Karena iman adalah hasil kejujuran ketika kita memandang cara kita untuk berinteraksi atau berhubungan dengan pencipta. Kejujuran di bidang itu namanya iman. Ketika dia dengan manusia, muncul sifat rifq, kelembutan, kesopanan, etika dan segala macam. Ketika dia berhubungan dengan harta, muncul amanah. Ketika dia berhubungan misalnya dengan ilmu, muncul misalnya rasa tekun, cerdas dan seterusnya. Bisa difahami ya?
Ini Al-Amin ini. Jadi Al-Amin ini apa? Integritas kita atau kejujuran kita dalam setiap hal. Sehingga ketika kita ngomong bisa dipercaya. Ketika kita berbuat bisa dipercaya. Ketika kita diamanai bisa dipercaya. Itu ujung-ujungnya dari Al-Amin. Kalau gitu hubungan dengan pahlawan apa? Salah satu sifat yang muncul daripada Al-Amin adalah itsar. Di dalam Islam itsar artinya adalah pengorbanan. Ini yang senantiasa kita lihat pada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba lihat Rasulullah. Rasulullah itu sebelum dia wafat, yang dipikirin siapa? Umatnya. Dia nggak mikirin keluarganya, dia nggak mikirin dirinya sendiri, yang dia pikirin adalah umatnya. Maka ketika beliau di ujung-ujung daripada sakit beliau pingsan berkali-kali ketika wudhu. Mau terus kemudian wudhu pingsan karena kedinginan. Wudhu pingsan karena kedinginan. Begitu bangun yang ditanya apa? Orang-orang udah sholat atau belum? Lalu kemudian dikatakan, kami nunggu engkau ya Rasulullah. Maka beliau wudhu lagi, pingsan lagi. Begitu bangun, sudah sholat atau belum? Yang dipikirin adalah umatnya. Di dalam Al-Quran, Allah menggambarkan Rasulullah sebagai orang yang benar-benar berat bagi dia melihat kita. Artinya adalah apa? Ketika dia melihat umatnya, berbuat sesuatu yang salah, itu bagi dia berat. Dan kemudian urusan-urusan umatnya menjadi penting bagi dia. Maka Allah katakan sampai-sampai beberapa kali Allah tegur para sahabat untuk tidak memberatkan lagi Rasulullah. Karena bagi Rasulullah, sahabat nggak curhat aja, itu bagi dia udah berat. Karena dia tahu setiap orang-orang itu keperluannya apa. Dia ngerti setiap orang itu dia lagi hajat apa. Dia lagi punya hajat atau keperluan apa, punya keinginan apa, dia ngerti dan bagi dia itu berat. Dan melihat penderitaan orang-orang muslim itu bagi dia lebih berat daripada dia menderita. Itu sifat Rasulullah, artinya adalah apa? Itsar, mengorbankan dirinya untuk orang lain. Maka wajar ketika itu terjadi pada Rasulullah, siapa yang nggak bisa nggak cinta sama Rasulullah? Semua orang pasti jatuh cinta pada Rasulullah. Ya kayak kita temenan sama orang lah. Tahu nggak temenan sama siapa yang paling nyebelin? Tahu temenan sama siapa yang paling nyebelin? Aku udah bilang kan, orang-orang NPD itu nyebelin tuh. Nah kalau misalnya mau lihat orang-orang NPD dalam level satu negara, Israel, itu nyebelin tuh. Lah kenapa? Karena yang dipikirin cuma dia terus. Tahu temen nyebelin kayak apa? Ketemu dengan Anda dia curhat. Tapi tentang diri dia terus. Bagi dia orang lain tuh gak ada urusan. Karena bagi dia yang paling penting adalah diri dia, anak dia, keluarga dia, bisnis dia, semua tentang dia. Aku terus. Maka wajar kalau orang-orang gak pernah betah dengan orang-orang kayak gini. Tapi lihat coba pertemanan yang langgeng. Lihat coba pertemanan yang selama-lamanya. Itu pasti kalau ketemu yang ditanyain bukan diri dia. Yang dicurhatin bukan diri dia. Dia mau tahu tentang sahabatnya. Kamu gimana? Anakmu sekarang berapa? Sekolahnya di mana? Bisa dipahami Bapak Ibu sekalian. Gimana ini keluarga? Ada problem gak? Karena dia menunjukkan ketertarikan pada orang lain. Kemarin ketika ada studi di Amerika. Karena di sana banyak bullying di sekolah. Maka ada lembaga studi, lembaga riset yang melihat apa yang menyebabkan orang disukai oleh semua orang. Aku bilang berkali-kali, kualitasnya adalah supaya kita disukai oleh semua orang, menyukai orang lain terlebih dahulu. Rasulullah mencontohkan itu kepada kita dalam level yang sempurna. Beliau adalah orang yang paling ngerti tentang keperluan sahabat-sahabatnya. Beliau paling tahu tentang keperluan sahabat-sahabatnya, paling ngerti tentang sahabat-sahabatnya. Misal, Rasulullah setiap pagi habis salam. Setelah salam, lalu kemudian memperhatikan. Rasul balik ke sebelah kanan, ngeliatin orang-orang. Lalu kemudian ngeliatin, setelah lihat, oh ini ada yang absen nih, sholat subuh nih. Ditanya, Fulan kemana? Sakit ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengunjungi si Fulan, mendoakan si Fulan, menanyakan keperluannya apa. Cuma kalau sekarang agak sulit juga nih. Karena kalau ustadznya ngadep ke sebelah kanan gitu kan ya, ngelihat jamaah-jamaahnya. Pertama jamaah-jamaahnya gak ada semua nih. Yang kedua ustadznya juga punya banyak keperluan. Atau ustadznya yang sakit nih. Bisa dipahami Ibu sekalian. Tapi kita lihat Rasulullah adalah orang yang sangat peduli dan sangat halus pada orang lain. Makanya Allah berkali-kali negur sahabat kan. Nurunin ayat lalu bilang kalau kalian sudah selesai keperluannya dengan Rasulullah, mbok ya pulang. Jangan di situ terus.
Karena para sahabat tuh pengen banget dekat terus dengan Rasulullah. Tapi itu ngerepotin Rasulullah. Tapi Rasulullah gak mau ngomong. Bisa dipahami? Paham gak sih sebetapa romantisnya Rasulullah pada sahabat-sahabatnya? Seberapa sayangnya dia punya keperluan banyak, dia punya tugas banyak. Ingat loh, yang dipikirin Rasulullah itu bukan cuma Madinah. Yang dipikirin Rasulullah, amanah dari Allah yang dipikirin Rasulullah itu adalah bukan cuma Madinah, tapi seluruh jazirah Arab. Juga seluruh daerah Syam, juga seluruh dunia. Itu pikirannya Rasulullah tuh. Tapi para sahabat karena saking sayangnya dengan Rasulullah gak mau pergi kalau sudah nongkrong di rumahnya Rasulullah. Disuruh pergi gitu kan ya. Dan kalau nggak ada kepulangan ya pulang. Kenapa? Karena kalian merepotkan Rasulullah. Dan Rasul malu kata Allah untuk ngomong. Tapi Allah tidak malu. Maka Allah kasih tahu pada mereka. Nah artinya bisa kita lihat. Ithar ini adalah sesuatu yang ada pada Rasulullah. Yang menjadikan seluruh orang-orang mencintai Rasulullah. Dia dicintai oleh teman, dihormati oleh lawan. Lawan-lawannya bilang wajar Muhammad dicintai. Kami gak pernah ketemu pemimpin yang dicintai oleh orang-orangnya seperti Muhammad dicintai oleh orang-orangnya. Kenapa? Karena ketika sahabat ada yang disiksa di Mekah. Lalu kemudian dia dikatakan pada orang itu, menurutmu kalau andaikan kamu digantiin oleh Muhammad. Muhammad yang disiksa. Untuk kamu, menurut kamu gimana? Keluargamu boleh bebas? Keluargamu gak jadi kamu bunuh? Muhammad yang kami bunuh untuk gantiin kamu. Dia bilang, demi Allah, kalau andaikan aku punya beberapa nyawa dan harus aku antarkan satu demi satu untuk bisa melindungi Nabi Muhammad, aku akan lindungi Nabi Muhammad. Gak ada masalah aku dan keluargaku mati asal Nabi Muhammad gak dilukai. Kenapa bisa muncul sebuah cinta yang sangat luar biasa? Karena mereka sudah dicintai terlebih dahulu. Kenapa mereka mau berkorban demi Rasulullah? Karena Rasulullah sudah berkorban lebih dahulu untuk mereka. Bisa difahami Ibu sekalian. Ini yang kemudian menjadikan konsep pahlawan. Atau pahlawan di dalam Islam. Yaitu siapa? Bukan hanya orang yang berkontribusi. Bukan hanya orang yang berjasa. Bukan hanya orang yang berhasil. Tapi di dalam Islam konsep pahlawan adalah orang yang berdiri di atas jalan kebenaran, lalu menyebarkan kebenaran itu, tegak di atas jalan keadilan, sayang sama orang lain, siap berkorban untuk orang lain, tapi semua itu ditujukan untuk Allah. Ini penting banget. Karena kenapa? Begitu kita nanti mengajarkan konsep yang salah kepada anak-anak kita, atau konsep yang salah bahkan pada diri kita sendiri, jangan heran kalau andaikan nanti mereka nirunya nggak sempurna. Karena konsep yang kita ajarkan juga bukan konsep yang sempurna. Contoh nih, seringkali kita ngajarin, nggak papalah dikit-dikit salah. Yang penting kan niatnya baik. Nggak gitu ceritanya. Rasulullah nggak ngajarin kayak gitu. Kalau Rasulullah ngajarin yang penting niatnya baik, yang penting hasilnya baik, pasti Rasul sudah mengambil tawaran kafir Quraisy untuk jadi pemimpin kafir Quraisy. Dikasih duit, dikasih kantor, dikasih wanita, dikasih kekuasaan segala macamnya untuk terus kemudian bisa didakwah, untuk kemudian bisa berdakwah. Nggak gitu. Tapi kalau konsep pahlawan ini salah, maka jadilah orang-orang kayak sekarang. Nih, mohon maaf ya. Mencintai Indonesia ini adalah sebuah hal yang naluriah bagi orang-orang Indonesia. Kenapa? Karena kita lahir di Indonesia. Artinya ketika Felix Xiao, Maliki lahir di Indonesia, maka dia secara naluriah pasti akan mencintai Indonesia. Aku pergi ke luar negeri, aku pergi ke Turki, aku main pergi terus kemudian ke Amerika, aku jalan ke Kanada, aku pergi ke Eropa, jalan-jalan di Eropa, tapi nggak ada yang ngalahin pulang. Kenapa? Karena aku lahir di Indonesia. Lidahku meskipun sudah kukalibrasi untuk bisa ke Eropa, makan segala macam, tapi tetap makanan Indonesia adalah makanan yang paling enak. Kenapa? Karena kita lahir di sini. Itu udah biasa. Seseorang akan diikatkan di tempat lahir dia. Maka Rasul mengatakan, aku mencintai Makkah. Ya Allah, jadikan cintaku kepada Madinah melebihi Makkah. Karena setelah hijrah ke Madinah, Rasul tahu ikatannya adalah ikatan dengan Madinah, juga punya ikatan ideologis.
Selain juga pada kota Mekah, mencintai Indonesia adalah sesuatu yang pasti natural, alamiah bagi orang-orang yang lahir di Indonesia. Hanya saja begitu konsep pahlawan tadi tidak sempurna, maka kita lihat zaman sekarang. Adalah orang-orang nih yang komen, menteri lagi. Mau ku kasih ini ya, mau ku kasih inisial. Gak usah lah ya, tapi kata-kata cari aja. Dia bilang begini, dulu aku lihat orang punya mobil, wah benci aku dengan orang kaya nih. Dulu ketika aku ngelihat orang korupsi, benci nih aku dengan orang korupsi nih. Dulu ketika aku ngelihat ada orang-orang nih ngambil duit orang lain, benci aku nih. Ngelihat ada orang nenot terus kemudian pakai patwal di jalan. Wah mau enak sendiri nih dia, mau cepet sendiri nih dia, yang lain pada macet. Tapi setelah aku pakai patwal, setelah aku nyicip duit, setelah aku ngeliatin mobil-mobil kayak gitu, enak juga barang ini. Bayangin coba, ini konsep pahala tadi nih yang tidak sempurna. Mohon maaf, ada lagi. Lebih tinggi lagi daripada orang ini, ngomongnya apa? Saya tidak mau titip-titip, tidak boleh titip-titip segala macam. Tapi 1-2 orang bolehlah titip-titip. Bayangin coba. Sekarang aku mau nanya nih, kita sebagai orang Indonesia mau jadiin siapa nih sebagai pahlawan? Kalau konsepnya begini, besok ada orang bilang, nggak apa-apa korupsi 1 miliar, 2 miliar. Kalau kita bisa menghasilkan 100 miliar, 200 miliar. Paham sampai di sini? Gak apa-apa nitip kalau andai kan cuma 2-3 orang. Orang ribuan kok lowongannya, titip 1-2-3 orang gak apa-apalah. Anda mau nitip 1, Anda mau nitip 1000, sama-sama nitip, sama-sama dosa. Paham sampai di sini Bapak Ibu sekalian? Ini gak boleh. Dan ini disampaikan pidatonya secara publik. Paham sampai di sini? Kalau gitu aku mau nanya nih, ini konsep mencintai negara nih kayak apa nih konsepnya ini? Apakah ketika ada orang bilang bahwasanya aku Indonesia, aku Pancasila, lantas dia sudah pasti mencintai negara? Apakah terus kemudian gara-gara seseorang misalnya melakukan sesuatu untuk Indonesia, lantas dia harus jadi pahlawan? Sedangkan konsep itu tidak pernah sempurna untuk ditanemin. Sekarang Bapak Ibu ngerti kan kenapa orang-orang Indonesia selalu terus kemudian berkembang, selalu terus kemudian mereka jadi manusia-manusia Indonesia dengan contoh-contoh yang salah. Kan aku udah pernah bilang kan, sejarah itu penting. Nih sekarang aku mau nanya, binatang apa yang paling pintar? Kancil, bagus. Kenapa kancil pintar? Ceritanya begitu, cerdik. Nah kenapa dia cerdik? Dari dulu Anda nggak pernah dapat binatang yang diceritain yang cerdik kecuali kancil. Karena kancil itu ada ceritanya tuh. Anakku, waktu anak pertamaku umur 7 tahun. Baru dari sekolah, pulang bawa, Abi, dia seneng banget tuh karena merasa dia udah bisa beli buku pertama dia. Abi, Cece beli buku nih. Oh gitu, buku apa? Bukunya murah Bi, berapa? 3.000. Dalam hati saya, buku apa nih 3.000 gitu kan ya. Rupanya tahu kan buku-buku yang dijual yang cetakan murah gitu. Judulnya adalah Kancil Binatang yang Cerdik. Aku bilang, wah ini nih masalah nih gitu kan ya. Aku buka daftar isinya. Kalau mau tahu bukunya, googling dapat Anda nanti. Dan coba buka daftar isinya kancil menipu buaya, kancil menipu petani, kancil mengakali apa segala macam. Paham kira-kira maksudnya? Kancil mencuri. Paham sampai di sini? Nih ya aku kasih tau ya, di kepala Anda nih yang terjadi adalah, karena kan aku udah bilang manusia kayak monyet, belajarnya dengan niru. Di kepala anak kecilnya apa? Oh gak apa-apa maling asal cerdas. Nah gedenya kayak menteri-menteri yang tadi itu pasti ceritanya kancil mencuri timun itu. Paham sampai di sini? Paham gak sih? Kancil berbohong kepada buaya gitu kan ya. Oh berarti bohong tuh gak apa-apa asal niatnya baik. Ini bahaya banget nih. Namanya apa? Namanya adalah normalisasi kejahatan. Namanya adalah normalisasi dosa. Dan mau tahu tipu daya setan? Apa tipu daya setan? Ingat baik-baik.
setan gak pernah ngajak Anda berbuat maksiat besar. Gak pernah. Yakin, serius. Tapi setan akan ngajak maksiat kecil. Supaya apa? Kita lengah. Karena setan tahu kalau maksiat kecil itu gak bakal cukup. Pasti dilanjutkan dengan maksiat agak besar. Lama-lama jadi maksiat. Lah Anda kira selama ini banyak terjadi orang-orang selingkuh itu langsung dia nelpon ngajak selingkuh gitu? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dengan Ustadz Felix, betul. Ustadz Felix ngamar yuk. Aku langsung gini. Ini orang stres atau apa? Paham? Paham saya di sini. Oke, tapi coba aku pernah nanya ChatGPT. Andai kamu setan, gimana caranya menyesatkan orang gitu kan ya? Dia jawab dari yang perkara-perkara kecil dulu. Jangan dari yang besar. Contohnya gimana? Nih cara untuk menyesatkan orang ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ustadz mohon maaf nih Ustadz. Saya adalah orang baru hijrah nih Ustadz. Saya punya banyak masalah. Boleh nggak curhat Ustadz? Oh ya, lihat dulu profil picture-nya. Cantik juga nih gitu kan ya. Paham saya di sini? Paham saya di sini? Cantik juga nih. Gimana ukhti? Ada yang bisa saya bantu? Dari pahlawan jadi selingkuhan nih gitu kan ya. Enggak, biar Anda tuh ngerti gitu maksudnya. Dan apalagi yang belum nikah ini, bahaya banget nih. Nah ya itu kan ya. Nah, karena ini yang terjadi, serius. Ini banyak banget sekarang, mohon maaf ya. Ikhwan bajigur ini banyak sekali nih. Serius. Pakainya peci, profil picture-nya baca Quran, postingannya baca Quran. Tapi ternyata ya Allah ya Robbi. Paham gak sih? Itulah kenapa perlu syariat itu, contoh yang benar itu. Karena tadi kalau enggak, ya ukhti gimana? Terus curhat. Lama-lama apa? Boleh ketemu enggak? Kan gitu kan ya. Nih, kenapa banyak problematika di pesantren walaupun enggak semua? Kenapa banyak problematika pelecehan seksual di mana-mana? Karena satu, gurunya itu merasa bahwasanya dia lebih tinggi daripada ilmu. Yang kedua, murid-muridnya tidak berilmu. Paham sampai di sini? Karena kalau muridnya berilmu, nggak akan minta curhat sama ustadznya berdua. Paham sampai di sini? Bahkan dia tidak akan melakukan segala sesuatu yang menimbulkan fitnah. Kan gitu. Dan kalau ustadznya juga berilmu, dia tidak akan ngelayanin itu. Tapi kan setan kan dari kecil dulu kan. Paham gak sampai di sini? Nah, maka ketika kita nggak utuh konsep pahlawan ini, maka yang kecil-kecil tadi seolah-olah dibolehkan. Gak apa-apa nitip 1-2. Masalahnya yang gak apa-apa nitip 1-2 yang mikir 10.000 orang. Bisa dipahami ya. Sehingga yang muncul adalah orang-orang yang benar-benar gak kompeten. Sama sekali gak ngerti tentang apapun. Ya gak usah ngomong jauh-jauh lah ya. Ya Anda sudah tahu lah, Anda lihat tiap hari kan ada fotonya kan banyak dipajang di mana-mana. Paham gak sih maksudnya? Coba bayangin nih problematikanya. Ini problematika kita besar banget nih. Kenapa? Karena dari awal kita nggak pernah punya contoh manusia sempurna itu harusnya kayak apa. Sekarang aku mau nanya nih. Indonesia kan katanya negara Siapa sih orang paling Pancasilais? Siapa sih orang paling Pancasilais? Sulit kan jawabnya kan? Tapi kalau aku tanya, siapa orang paling Islami? Rasulullah Muhammad. Enak kan ya? Paham sampai di sini? Nah, maka ketika kita berpikir tentang pahlawan, yang kita pikirkan adalah pertama, dia berdiri di atas platform apa. Ketika kita sudah tahu dia berdiri di atas platform apa, maka apa yang dia lakukan bisa menginspirasi kita. Karena pasti kalau platformnya benar, maka hidupnya tidak setengah-setengah. Paham sampai di sini? Dia memang berhasil memberikan contoh yang baik. Di saat yang sama dia baik juga dengan istrinya. Di saat yang sama dia setia juga dengan istrinya. Di saat yang sama dia seorang bapak yang pengasih. Di saat yang sama dia seorang teman yang ngangenin. Di saat yang sama dia lurus dalam berbicara. Di saat yang sama dunia tidak menarik bagi dia. Di saat yang sama dia berusaha untuk membahagiakan sebanyak mungkin orang. Itu konsep pahlawan. Artinya balik lagi ke tema kita, mencintai Indonesia.
itu adalah dengan menghormati para pahlawan. Aku sepakat 100%. Tapi jangan sampai kita kerdilkan bahwasanya menghormati para pahlawan itu cuma sekedar ngafalin namanya tanpa kita ngerti apapun tentang yang dia lakukan. Kalau kita mau serius dalam menghormati pahlawan, ayo kita benar-benar serius untuk ngelihat kenapa mereka berbuat sesuatu. Atas platform atau dasar apa mereka menghormati sesuatu. Karena gini ceritanya. Ada yang menarik, kemarin ketika aku bawa bendera One Piece. Tahu ketika aku bawa bendera One Piece di Sempur, itu kan ya. Ada yang WhatsApp ke aku, terus bilang begini, ini Ustadz macam apa? Kok ketika 17 Agustus malah ngangkat bendera One Piece? Tidak menghormati para pahlawan, sebentar. Tidak menghormati para pahlawan, sebentar. Pertama, tidak bisa direduksi menghormati para pahlawan dengan cuma mengibarkan bendera Indonesia. Bisa difahami sampai di sini? Karena udah aku ceritain tadi. Tadi ngomong-ngomong, yang tadi ngomong enak juga barang ini, itu juga mengobarkan bendera Indonesia. Yang membolehkan nitip-menitip itu juga sama. Korupsi nggak apa-apa, asal jangan banyak-banyak. Itu juga mengobarkan bendera Indonesia. Tapi apakah itu memenuhi syarat sebagai pahlawan? Bisa difahami sampai di titik ini? Oke, berarti inilah yang coba aku ajak pada hari ini, coba kita berpikir lebih holistik, berpikir lebih komprehensif tentang masalah pahlawan ini. Kalau tidak, maka anak-anak kita nggak akan bisa dididik dengan sempurna. Kalau selama yang kita ceritakan masih kisah kancil mencuri timun atau versi terbarunya seperti sekarang. Bisa difahami ya? Oke baik, kalau gitu kalau ada yang mau ditambahin silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwata illa billah. Ayah bunda sekalian, yang paling berat itu ceramah bersama Ustadz Felix Xiao. Kenapa berat? Karena materinya baru dapat saat duduk bersama. Ya, tadi ketika MC buka acara, saya tanyakan materinya apa Ustadz? Ya nanti aja lihat ya. Yang kedua, saya berharap-harap materi saya yang saya siapkan itu enggak beliau, saya berharap materi saya enggak beliau ambil tadi. Dan yang kedua, saya berharap apa yang beliau sampaikan itu mampu untuk saya rangkai saat ini. Ayah bunda sekalian, saya ingin sampaikan enggak lebih dari 10 menit insya Allah. 10 November ini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Dan kalau kita lihat ini adalah peristiwa arek-arek Surabaya. Arek-arek Surabaya yang mengobarkan perlawanan terhadap penjajah di Surabaya. Pada 10 November 1945 itu adalah hari di mana sudah diproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Tetapi ada beberapa wilayah yang masih dijajah, dipertahankan oleh penjajah. Dan kalau kita lihat mundur ke belakang, 22 Oktober, peringatan hari apa? 22 Oktober, peringatan hari apa? Oke, Hari Santri Nasional. Kalau kita mau jujur, 22 Oktober 1945 itu apa? Ayo, pelajaran sejarah. 22 Oktober 1945 itu adalah ultimatum Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk mengumandangkan resolusi jihad. Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengumandangkan resolusi jihad 22 Oktober 1945, maka terjadilah perlawanan warga Surabaya di 10 November. Ini biar kita tahu sejarahnya. Maka arek-arek Surabaya mengusir penjajah di Surabaya atas dasar dorongan fatwa resolusi jihad oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Sebagai penutup, nah langsung saya tutup ini. Gak boleh banyak-banyak ya. Sebagai penutup, seperti yang Ustadz Felix sampaikan tadi, pertanyaannya adalah apa yang mendorong Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk melahirkan resolusi jihad? Apakah melihat, mohon maaf, ya, pahlawan-pahlawan yang dianggap cinta terhadap negara ini
Kalau kita lihat, ayah bunda sekalian, boleh dibuka handphonenya surah At-Taubah ayat 128. Ini tadi disampaikan oleh Ustadz Felix dan ayatnya ini saya sampaikan di sesi saya. Ya, kisahnya tadi disampaikan oleh Ustadz Felix, sekarang ayatnya saya yang nyampaikan. Apa yang mendasari para ulama, khususnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, untuk memfatwakan resolusi jihad? Karena Kiai Haji Hasyim Asy'ari tahu persis, sesungguhnya orang-orang yang menjadi pahlawan, orang-orang yang mengorbankan dirinya itu adalah contohnya ada pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Telah jelas sungguh hadir di tengah-tengah kalian rasulun min anfusikum, yaitu utusan Allah dari kelompok kalian, yaitu manusia. Azizun alaihi ma'anittum, yaitu adalah Rasul yang merasa sangat berat sekali olehnya melihat penderitaan-penderitaan kalian, kata Allah. Maka Rasul itu adalah orang yang paling berat melihat kalau umatnya menderita. Maka para ulama, mohon maaf, itu adalah orang yang paling menderita kalau melihat rakyat menderita. Saya ulangi, para ulama adalah yang paling menderita, gelisah, dan gak tenang kalau melihat umatnya sedang menderita. Maka Kiai Haji Hasyim Asy'ari tahu persis, ini penjajahan tidak boleh dibiarkan. Ini umat tidak boleh terus sengsara. Maka Rasul yang menjadi contoh ini adalah contoh yang luar biasa. Harisun alaikum, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menjadi benteng, menjadi orang yang sangat menginginkan kebahagiaan kepada kalian, kata Allah. Yaitu apa? Berupa keimanan dan keselamatan. Maka para ulama itu adalah orang yang betul-betul jauh lebih layak dianggap sebagai pahlawan. Kenapa? Karena para ulama adalah pewaris para nabi. Para ulama itu adalah pewaris nabi yang tidak boleh tenang kalau umatnya sedang menderita. Dan ulama harus paling terdepan untuk mengorbankan. Sebagaimana Rasul juga mengorbankan. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dan Rasulullah itu adalah orang yang berkasih sayang kepada orang-orang yang beriman. Oleh sebab itu, ayah bunda sekalian, kalaulah kita menghargai pahlawan dan kita mencintai negeri kita ini, maka penghargaan kita terhadap pahlawan adalah dengan betul-betul mengkaji siapa sesungguhnya pahlawan yang layak kita jadikan contoh, yaitu adalah baginda Rasul dan para sahabat. Dan sekarang adalah para ulama yang mereka tidak tenang atas penderitaan rakyat di sekitar mereka. Dan kalaulah kita mencintai negeri ini, kecintaan negeri ini ditunjukkan oleh Rasul dan para ulama. Apa itu? Membebaskan manusia dari perbudakan, dari penjajahan. Penjajahan apa? Penjajahan manusia menyembah makhluk, menyembah hawa nafsu, menuju kemerdekaan manusia hanya menyembah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini singkat daripada saya, mudah-mudahan bermanfaat, dan kita cinta terhadap negeri ini adalah dengan kita bersama-sama. Merdeka itu dengan kita mengkaji, tahu kita mana yang boleh dan mana yang tidak boleh, agar kita menjadi manusia yang merdeka dan mudah-mudahan bisa berkorban dengan tujuan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin.